Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga siang hari ini kita semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Saya dari kelompok 2, yaitu Ahmad Ainul Fakih dan rekan-rekan saya, Alifa Izzah Al-Islamiyah, Rifka Devianti, Kela Azhara, Siwi Zafira Mutia Salsabila, Delima, Rizky Amelia, Azhara Aulia ingin memaparkan tentang observasi sistematis yang berisikan tentang definisi dari observasi sistematis itu sendiri, komponen observasi sistematis, dan tahapan-tahapan observasi sistematis. Untuk mempersingkat waktu, berikut materinya. Pembahasan pertama yang akan dibahas adalah definisi dari observasi sistematis. Observasi sistematis sendiri adalah observasi yang sifatnya ilmiah yang dilakukan oleh profesional seperti dokter, psikolog, hakim, jaksa, pekerja sosial, dan guru untuk pengambilan keputusan yang menunjang profesinya. Sattler 2006 menyatakan agar lebih bermanfaat, maka suatu observasi yang sistematis haruslah bertujuan, terfokus, memiliki limit data yang dikumpulkan, memiliki metode pencatatan yang terstandarisasi, valid, dan reliable. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya, observasi hanya memberikan informasi mengenai tingkah laku yang tampak, tetapi tidak bisa memberi data mengenai belief, persepsi, perasaan-perasaan atau sikap seseorang terhadap tingkah lakunya baik yang sudah, sedang, atau akan dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen observasi sistematis. Menurut Sandberg pada 1977, ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan situasi observasi yang sistematis, yaitu ada where, what, when, dan how. Maksudnya gimana tuh? Yuk kita bahas. Komponen yang pertama ada where. Menurut Sandberg tahun 1977, where di sini menunjukkan tempat di mana observasi akan dilaksanakan. Maksudnya, dalam situasi atau setting seperti apa observasi akan dilaksanakan. Nah, setting sendiri memiliki 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada natural setting. Ini merupakan setting observasi yang memiliki level kontrol yang rendah dan mengambil gejala dalam kehidupan sehari-hari observer. Yang kedua, ada centrived atau simulated setting, yaitu setting observasi yang memiliki level kontrol yang tidak terlalu ketat dan diciptakan oleh observer. Contohnya seperti situasi tes atau situasi simulasi kerja. Dan yang ketiga ada control atau laboratory setting, yaitu setting observasi yang memiliki level kontrol yang sangat ketat. Observer mengkontrol ketat semua stimulus yang akan berpengaruh. Komponen yang kedua yaitu what. What sendiri menunjuk kepada apa yang akan kita observasi. Apakah tingkah laku individu, sekelompok individu, keseluruhan situasi, atau hanya sebagian situasi. Menurut Sandberg pada tahun 1977, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat 2 prosedur yang dapat kita pilih. Prosedur tersebut antara lain yaitu event sampling dan time sampling. Mari kita bahas. Yang pertama, event sampling. Menurut Sattler pada tahun 2002 dan 2006, dalam event sampling atau event recording, kita mencatat setiap tingkah laku spesifik yang menjadi target behavior, atau kita mencatat event yang terjadi selama periode observasi. Dalam event sampling, yang menjadi unit observasinya adalah tingkah laku. Adapun Benson pada tahun 2000 menyatakan dalam event sampling yang menjadi titik sentral observasi adalah event atau kejadiannya. Sementara yang kedua yaitu time sampling. Menurut Sattler pada tahun 2006 menyatakan bahwa time sampling kadang disebut juga interval sampling. Interval time sampling atau interval recording fokusnya pada aspek-aspek tingkah laku yang dipilih yang terjadi dalam interval waktu tertentu.
Selanjutnya ada komponen yang ketiga, yaitu when. Menurut Sandberg, pada tahun 1977, pernyataan when berkaitan dengan kapan observasi berlangsung. Berkaitan dengan periode dan waktu pengamatan, maka harus jelas berapa lama batas waktu pengamatan, berapa banyak periode pengamatan yang dibutuhkan, dan kapan saat yang tepat melakukan pengamatan. Apakah pengamatan dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, atau sore hari? Hal ini sesuai dengan tujuan observasi. Terdapat dua cara yang dapat dipilih berkaitan dengan waktu pencatatan. Yang pertama, ada immediate recording, yaitu pencatatan segera setelah target behavior teramati. Cara ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghindarkan faktor lupa, sehingga data observasi akan lebih akurat. Cara kedua adalah retrospective recording. Di sini, observer melakukan pencatatan setelah ada kesimpulan dari hasil wawancara atau hasil tes sebelumnya. Observer bisa melakukan dengan menggunakan checklist atau routing scale untuk memperoleh impresi dari hasil yang sudah ada. Yaitu yang terakhir ada komponen yang keempat, yaitu how. Menurut Sandberg pada tahun 1977, how menyangkut bagaimana pengamatan akan dilaksanakan dan bagaimana observer mencatat data yang dikumpulkan. Dalam hal pengamatan, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, participan observation. Dalam participan observation, observer terlibat dan mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan observee. Yang kedua, non-partisipan. Observer dalam non-partisipan tidak terlibat atau mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan observee. Tahapan observasi yang terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu merancang tujuan dan alat yang diperlukan untuk observasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau pengambilan data, yaitu melakukan pengamatan langsung sesuai rencana. Yang ketiga, tahap pengolahan data, yaitu menyusun dan menganalisis data hasil observasi. Dan yang terakhir, tahap penarikan kesimpulan atau interpretasi, yaitu membuat simpulan berdasarkan data yang telah diolah. Dalam tahap persiapan, hal yang sangat penting dilakukan adalah membuat rancangan observasi. Pada tahap ini, peneliti perlu merancang langkah-langkah sebelum melakukan observasi, yaitu yang pertama, menetapkan maksud dan tujuan observasi. Yang kedua, menentukan landasan teoretik sebagai acuan. Yang ketiga, memilih jenis data yang akan diamati. Yang keempat, menetapkan cara pengukuran dan pencatatan data. Yang kelima, menentukan subjek yang akan diobservasi. Yang keenam, menentukan cara pengambilan data. Dan yang terakhir, menetapkan cara pengolahan serta interpretasi data. Tahapan observasi yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau pengambilan data. Dalam tahap ini, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sumber daya. Maksudnya, yaitu siapakah yang akan melakukan observasi. Yang kedua, tingkah laku apa yang boleh dilakukan oleh observer dalam setting observasi. Yang ketiga, ada mengobservasi tanpa diketahui observer. Dan yang terakhir, menjaga etika profesional dan kerahasiaan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pengolahan data setelah pengambilan data. Pada metode pencatatan kuantitatif, seperti pencatatan dengan checklist atau rating scale, langkah awal sebelum data diolah adalah tingkah laku yang ditandai diberi skor terlebih dahulu. Selanjutnya, adapun untuk metode pencatatan dengan frekuensi atau durasi setelah dihitung, yang datanya diambil dengan event sampling atau time sampling, data dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik atau diagram batang. Selanjutnya, yang keempat, ada tahap penarikan kesimpulan atau interpretasi data. Menurut Benzen, pada tahun 2000, dalam menginterpretasikan data observasi, peneliti atau observer harus hati-hati terhadap kemungkinan bias yang terjadi. Bias dalam menginterpretasikan data observasi menurut Benzen ada dua jenis. Dilihat berdasarkan sumbernya, yaitu personal bias dan theoretical bias. Yang pertama, personal bias. Personal bias adalah bias yang muncul karena sikap, pengalaman, nilai, atau kepentingan pribadi peneliti. Selanjutnya yaitu ada theoretical bias. Bias yang timbul karena keterikatan peneliti pada teori atau kerangka pikir tertentu sehingga mempengaruhi cara melihat data. Oke, mungkin sekian
yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.